Dalam keheningan yang panjang, ketika luka tak bersuara dan air mata mengalir dalam diam, semesta sebenarnya sedang mencatat segalanya. Bukan hanya mencatat, tetapi menyiapkan sebuah panggung besar, di mana kebenaran akan tampil tanpa topeng dan keadilan akan berjalan tanpa kompromi. Kamu yang selama ini hanya diam, bukan karena lemah, tapi karena memilih jalan yang lebih tinggi. Hari ini adalah harinya. Hari ketika langit mengirimkan pesan bahwa semua yang tersembunyi akan tersingkap dan semua yang pura-pura akan runtuh. Terkadang, kita merasa gila karena terlalu peka. Kita merasa aneh karena bisa merasakan energi yang tak diucapkan. Kita mempertanyakan diri sendiri karena tidak ada bukti nyata, hanya intuisi. Tapi hari ini, suara hatimu akan mendapat konfirmasi. Mata batinmu akan menyaksikan sendiri bahwa kamu tidak berlebihan. Kamu hanya terlalu jujur di tengah dunia yang gemar memalsukan segalanya. Ketahuilah, kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Dan ketika kamu dipersiapkan oleh semesta, maka tidak ada kekuatan gelap manapun yang bisa menghalangi takdirmu. Segala fitnah, pengkhianatan, manipulasi yang diarahkan padamu hanyalah pelatihan roh. Semua luka yang kamu terima di balik punggungmu adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Maka dengarkan baik-baik, karena pesan ini bukan hanya untuk telingamu, tetapi untuk jiwamu. Ini adalah momen ketika semua keburukan yang mereka tanamkan padamu akan tumbuh di ladang mereka sendiri. Ini adalah saat ketika cahaya yang kamu bawa akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal pesan ilahi selanjutnya. Dan yang terpenting, tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap, benar-benar siap, untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Hari ini kamu tidak hanya mendengar kebenaran, kamu akan disaksikan oleh langit, diberkati oleh bumi, dan dikukuhkan oleh cahaya. Tuhan tidak akan menunda lebih lama lagi. Waktu mereka untuk menuai telah datang, dan waktu untukmu bersinar sudah dimulai. Bagian 1, titik balik. Ketika kebenaran tak lagi bisa ditahan. Akhirnya, hari itu datang. Hari ketika segalanya tak bisa lagi ditutupi oleh senyum palsu dan topeng yang sudah rapuh. Hari ketika mereka yang dulu diam, kini tak sanggup lagi memikul beban kebohongan. Setelah sekian lama menyaksikan dari balik tirai gelap permainan licik, seorang saksi akan datang kepadamu, membawa semua yang selama ini disimpan rapat-rapat. Ia tidak datang dengan dendam, tapi dengan keberanian yang selama ini ditahan. Ia tidak datang untuk menyakitimu, tapi untuk menyembuhkanmu melalui kebenaran yang tak lagi bisa dibungkam. Mereka sudah lelah, sungguh lelah menjadi bagian dari lingkaran kepalsuan. Mereka melihat sendiri bagaimana namamu dijadikan bahan tertawaan dalam ruangan tertutup. Mereka mendengar fitnah diucapkan seolah itu kebenaran. Mereka melihat bagaimana rencanamu dibongkar di balik layar hanya untuk dicari celah kehancurannya. Dan mereka tahu sejauh apa kamu telah dijadikan sasaran, bukan karena kamu jahat, tetapi karena kamu bersinar lebih terang dari yang bisa mereka terima. Kini, semuanya akan terbongkar. Siapa yang pertama memulai? Siapa yang paling gencar menyebarkan cerita palsu? Siapa yang bertepuk tangan saat kamu jatuh? Semua akan diungkap. Nama-nama akan disebut, peristiwa akan diurai, pesan-pesan akan dibacakan ulang. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Fakta-fakta yang dulu dikaburkan akan muncul dengan terang. Mereka yang dulu tampak bersahabat akan terlihat sebagaimana adanya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya,
Apa salahku? Mengapa aku? Tapi sekarang kamu akan tahu bahwa kamu tidak salah. Kamu hanya menjadi ancaman bagi orang-orang yang takut melihat kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dirimu sendiri, keaslianmu, ketulusanmu, caramu merayakan hidup tanpa iri kepada siapapun. Itulah yang mereka benci. Karena mereka tidak bisa menirumu, maka mereka mencoba menjatuhkanmu. Ketika pembawa pesan itu tiba, ia tidak hanya membawa cerita. Ia membawa jawaban bagi semua tanya dalam doamu. Ia membawa bukti bahwa intuisi dan nalurimu tidak pernah salah. Ingat saat kamu merasa ruangan menjadi dingin begitu kamu masuk. Ingat saat senyum. Mereka terasa hambar dan basa-basi. Itu bukan ilusi, itu adalah tanda. Tanda bahwa jiwamu sudah lebih dulu mengenali racun yang dikemas dengan manis. Kamu akan menyadari bahwa selama ini bukan kamu yang berlebihan, tetapi mereka yang kekurangan kejujuran. Bukan kamu yang membuat masalah, tapi mereka yang tak tahan melihat seseorang hidup dalam cahaya. Mereka ingin kamu ikut tenggelam dalam kegelapan, tapi kamu memilih untuk tetap naik ke permukaan. Dan inilah waktunya. Waktu ketika semua yang tersembunyi akan diterangi. Waktu ketika seseorang yang menyaksikan semuanya akan datang kepadamu dan berkata, "Kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan, kamu memang ditargetkan. Tapi sekarang, aku akan ceritakan semuanya. Dengarkanlah, terimalah, tapi jangan biarkan kebenaran itu mengikatmu kembali ke masa lalu. Gunakan ia sebagai obor, sebagai cahaya untuk menerangi jalan ke depan. Karena inilah awal dari akhir penderitaanmu dan awal dari kemenanganmu yang sudah dirancang langit sejak awal. Tuhan tidak pernah diam. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Dan sekaranglah saatnya." Bagian 2. Energi yang tak bisa ditiru. Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa hanya dengan menjadi dirimu sendiri kamu bisa mengundang begitu banyak kebencian? Mengapa cahaya yang kamu bawa dianggap sebagai ancaman, padahal kamu tak pernah berniat menyaingi siapapun? Jawabannya sederhana, namun menyakitkan. Karena energimu tak bisa ditiru dan keaslianmu terlalu terang bagi mata yang terbiasa dengan kepalsuan. Kamu tidak menyerang siapa-siapa. Kamu hanya berjalan sesuai takdirmu. Kamu tidak menjatuhkan siapapun. Kamu hanya melangkah lebih tinggi tanpa menginjak siapapun. Tapi justru itulah yang membuatmu jadi sasaran. Keberhasilanmu bukan karena manipulasi, tetapi hasil dari doa-doa yang kamu panjatkan di malam hari, kerja keras yang kamu lakukan dalam sunyi, dan luka yang kamu sembuhkan sendiri tanpa mengeluh. Dan itu terlalu menyakitkan bagi mereka yang terbiasa hidup dari pengakuan semu dan pencitraan kosong. Energi yang kamu pancarkan adalah kejujuran yang tidak dibuat-buat. Ketika kamu tersenyum, itu karena hatimu memang penuh syukur. Ketika kamu berbagi kabar baik, itu karena kamu ingin menyalakan harapan. Tapi mereka melihatnya sebagai pamer. Mereka mengubah rasa syukurmu menjadi kesombongan di mata orang lain. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak bisa merasa bahagia untuk orang lain tanpa merasa tertinggal. Dan tahukah kamu? Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu adalah cermin. Cermin yang jujur, yang memantulkan bayangan siapapun apa adanya. Kamu tidak berniat menghakimi, tapi kehadiranmu membuat mereka melihat bagian dalam diri mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Dan bukan refleksimu yang mereka benci, melainkan bayangan mereka sendiri yang mereka lihat melalui cahayamu. Ketika kamu tumbuh, mereka merasa semakin kecil. Ketika kamu bersinar, mereka merasa tenggelam. Padahal kamu tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Kamu hanya berjalan sesuai jalurmu sendiri. Tapi keberadaanmu mengguncang bangunan ego mereka yang dibangun rapuh. Mereka tidak siap menghadapi seseorang yang tetap kuat tanpa harus menginjak yang lain.
Mereka tidak siap dengan kehadiran yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dibungkam. Mereka melihatmu sebagai anomali, karena kamu tidak bermain dalam permainan yang mereka anggap satu-satunya cara untuk bertahan. Kamu tidak mengemis penerimaan. Kamu tidak membentuk diri demi disukai. Kamu tidak mencabut akarmu hanya demi ditanam di pot yang mereka pilihkan. Dan karena itu, kamu menjadi ancaman. Bukan ancaman bagi hidup mereka, tapi ancaman bagi kebohongan yang mereka pertahankan. Mereka tidak tahu bahwa segala luka yang mereka coba goreskan padamu justru memperkuat kulit jiwamu. Mereka tidak tahu bahwa dalam setiap malam, ketika kamu hampir menyerah, kamu memilih berdoa, menenangkan diri, dan kembali bangkit. Mereka tidak tahu bahwa kamu memiliki hubungan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada siasat manusia. Kini kamu paham, bukan karena kamu kurang baik mereka membencimu, tetapi karena kamu terlalu tulus. Bukan karena kamu berlebihan mereka menjauh, tetapi karena kamu tidak bisa dikendalikan. Dan bukan karena kamu salah, mereka melawanmu, tetapi karena kamu menjadi bukti hidup bahwa kejujuran, kerja keras, dan niat baik tetap bisa membawa seseorang ke puncak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ingat ini, kamu tidak perlu meminta maaf karena bersinar terlalu terang di ruangan yang gelap. Kamu tidak perlu mengecilkan cahaya agar orang lain merasa nyaman, karena pada akhirnya cahaya sejati tidak pernah minta maaf atas keberadaannya. Ia hanya bersinar dan perlahan membakar semua kepalsuan hingga tinggal debu. Teruslah menjadi dirimu, karena pada akhirnya Tuhan akan menyingkap siapa yang hanya bersinar di permukaan dan siapa yang benar-benar membawa cahaya dari dalam. Bagian 3. Bukti dan kesaksian. Skema kebencian yang terorganisir. Akhirnya, kabut mulai menghilang. Apa yang dulu hanya bisa kamu rasakan, kini akan ditunjukkan di hadapan matamu. Semua bisikan gelap, semua strategi busuk, dan semua rencana diam-diam yang diarahkan padamu akan terungkap satu persatu. Bukan lagi sekadar dugaan, bukan hanya rasa tak nyaman yang selama ini mengganggu tidurmu, melainkan bukti nyata yang akan mengguncang jiwamu, namun sekaligus menguatkan kakimu untuk berdiri lebih tegak. Pembawa pesan itu akan menunjukkan padamu potongan demi potongan teka-teki yang selama ini tak kamu miliki. Akan ada tangkapan layar, akan ada percakapan yang disimpan, akan ada catatan tentang rencana yang disusun dengan cermat. Kamu akan membaca dengan mata kepalamu sendiri bagaimana mereka membicarakanmu, bukan dalam satu atau dua pertemuan, tetapi berulang kali, seolah-olah eksistensimu adalah ancaman yang harus segera disingkirkan. Mereka tidak hanya menyebarkan fitnah, mereka merancang narasi, mereka duduk bersama, menyusun strategi bagaimana membuat orang lain ragu terhadap karaktermu. Mereka mendiskusikan unggahan-unggahanmu di media sosial, bukan dengan kagum, tetapi dengan hasrat untuk mengubahnya menjadi senjata. Ungkapan syukurmu disebut pamer, kabar bahagiamu dilabeli sombong, ucapan motivasimu dijadikan bahan olok-olok, dan semuanya dibagikan dalam lingkaran yang seharusnya tak mengenal kebencian, tapi nyatanya justru menjadi ladang racun. Yang lebih menyakitkan lagi, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah kamu bantu. Mereka yang dulu menerima uluran tanganmu, kini justru menjadikanmu bahan persekusi. Mereka yang pernah tertawa bersamamu, diam-diam menyimpan pisau di balik punggung. Tapi kamu tak perlu menangis lagi, karena semua itu kini tidak hanya akan kamu rasakan, tapi akan kamu saksikan. Bahkan yang paling licik dari mereka, sang pemimpin dalam bayangan, akan teridentifikasi. Seseorang yang lebih dulu mengenali sinarmu dan merasa tersaingi sejak awal. Ia tak menyerangmu secara langsung karena tahu bahwa terangmu terlalu kuat untuk dilawan secara terbuka. Maka ia memilih cara yang lebih halus.
menanam benih keraguan, menyusupkan kalimat kecil yang memecah, membuat orang-orang mempertanyakanmu sedikit demi sedikit. Pernahkah kamu merasa dia terlalu? Bukankah agak aneh kalau dia selalu? Kalimat-kalimat seperti itu ditanamkan seperti racun perlahan. Dan sayangnya, sebagian berhasil tumbuh di hati yang lemah. Pembawa pesan akan bercerita tentang pertemuan-pertemuan rahasia, diskusi yang intens, bagaimana mereka menganalisis gerakanmu, mencermati siapa saja yang dekat denganmu, lalu menargetkan mereka satu persatu agar menjauh. Mereka merayakan saat melihatmu sendirian. Mereka bahagia saat melihat kamu tampak kelelahan. Bagi mereka penderitaanmu adalah hiburan. Dan kegagalanmu adalah kemenangan bagi mereka. Namun rencana secerdik apapun tak bisa melawan takdir. Dan skenario sejahat apapun tak bisa menutupi cahaya yang dijaga langsung oleh langit. Kamu tidak tumbang, kamu justru tumbuh lebih kuat. Dan kini, semua bukti itu akan menjadi batu loncatan menuju penguatan dirimu yang sejati. Bukti-bukti itu bukan untuk membalas, tetapi untuk menyembuhkan. Kesaksian-kesaksian itu bukan untuk membuka luka baru, tetapi untuk menutup luka lama dengan pengertian yang penuh kekuatan. Karena kamu tidak akan lagi bertanya-tanya. Kamu tidak akan lagi ragu dengan perasaanmu sendiri. Semua yang selama ini hanya ada di balik intuisi, kini disertai dengan data dan fakta. Dan saat kamu melihat semuanya dengan matamu sendiri, kamu akan tahu bahwa selama ini kamu benar. Bahwa kamu memang menjadi sasaran, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu terlalu terang untuk dunia yang penuh bayangan. Bersiaplah, karena ketika bukti dan kesaksian itu diserahkan padamu, bukan hanya kebenaran yang akan kamu terima, tapi juga kekuatan untuk benar-benar melepaskan, untuk benar-benar bebas, dan untuk benar-benar melangkah ke masa depan tanpa bayangan masa lalu. Kebenaran akan datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan. Dan kamu adalah jiwa yang layak untuk diselamatkan. Bagian 4. Perlawanan ilahi yang tak terlihat. Di saat kamu merasa sendirian, Tuhan tidak pernah pergi. Di balik semua badai yang kamu hadapi, ada perisai tak kasat mata yang melindungimu. Saat mereka sibuk merancang kehancuranmu, semesta sedang menuliskan penyelamatanmu. Dan ketika kamu bertanya dalam tangis, "Mengapa aku yang dipilih untuk disakiti?" Langit menjawab dalam diam, "Karena kamu cukup kuat untuk mengubah luka menjadi cahaya." Selama ini kamu mungkin merasa seperti korban, tersudut dan tak berdaya. Tapi sesungguhnya, kamu adalah prajurit cahaya yang dijaga dengan strategi ilahi. Rencana mereka begitu rinci, begitu sistematis, tetapi tetap gagal satu persatu. Dan bukan karena mereka ceroboh, bukan karena mereka tidak cerdas, tapi karena ada kekuatan yang jauh lebih tinggi yang menahan setiap panah sebelum menancap ke jiwamu. Ada saat ketika kamu tidak mengerti mengapa sebuah kabar buruk tak pernah sampai padamu. Ada momen ketika kamu merasa beruntung karena lolos dari jebakan yang sudah disiapkan. Padahal itu bukan keberuntungan, itu adalah intervensi dari Yang Maha Menjaga. Tuhan tahu bahwa jika kamu menerima semua serangan itu secara langsung, hatimu bisa hancur. Maka Dia menjagamu tanpa kamu sadari. Ia menggeser arah, menunda waktu, menutup pintu yang tidak seharusnya kamu masuki, bahkan ketika kamu sendiri memohon agar pintu itu terbuka. Pembawa pesan akan mengisahkan bagaimana berkali-kali rencana jahat mereka runtuh di detik terakhir. Bagaimana pertemuan yang dirancang untuk menjatuhkanmu mendadak dibatalkan. Bagaimana orang-orang yang seharusnya berpihak pada mereka justru mundur tanpa alasan jelas. Mereka bingung, frustrasi, dan bertanya-tanya, mengapa semua ini tidak berhasil? Mereka tidak sadar bahwa yang mereka lawan bukan hanya kamu, tetapi kekuatan semesta yang melindungi jalanmu. Bahkan orang-orang yang mereka coba hasut
agar menjauh darimu, tetap memilihmu. Bukan karena mereka tahu segalanya, tetapi karena mereka merasakan sesuatu yang lebih dalam. Energi kebenaranmu yang tidak bisa dipalsukan. Itu sebabnya, meskipun kamu diserang dari segala arah, kamu tetap bisa berdiri. Meskipun kamu dijatuhkan berkali-kali, kamu tetap bangkit. Karena perlindungan Tuhan bukanlah menghindarkanmu dari rasa sakit, melainkan memberi kekuatan untuk bertahan dan tumbuh melalui rasa sakit itu. Serangan demi serangan mereka tidak berhasil. Dan semakin mereka gagal, semakin terang pula bukti bahwa kamu bukan hanya manusia biasa. Kamu adalah cahaya yang dipilih. Kamu adalah jiwa yang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Semesta tidak akan membiarkanmu runtuh, karena di dalam dirimu ada sesuatu yang dibutuhkan dunia ini. Kejujuran, keberanian, dan kekuatan untuk tetap menjadi dirimu sendiri meski disalahpahami. Perlindungan ilahi itu bukan berarti kamu tidak pernah terluka, tapi setiap luka yang kamu alami tidak pernah dibiarkan membusuk. Ia disembuhkan dengan kasih yang lembut, dibalut dengan kekuatan yang tak terlihat. Dan dari luka-luka itulah kamu belajar melihat dunia dengan mata yang lebih dalam dan mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih utuh. Jangan ragukan lagi perlindungan yang telah menyertaimu selama ini. Kamu tidak berjalan sendiri. Kamu tidak bertahan sendiri. Kamu bukan hanya diselamatkan dari serangan yang terlihat, tetapi juga dari jebakan yang tidak pernah kamu tahu keberadaannya. Dan semua itu karena kamu sedang diarahkan menuju takdir yang lebih besar, takdir yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa yang telah diuji. Jadi, jika hari ini kamu masih bisa berdiri, masih bisa bernapas, masih bisa berkata, "Aku tetap di sini," maka yakinlah. Kamu sedang melangkah bukan hanya dengan kakimu, tapi dengan sayap tak terlihat yang dibentangkan oleh langit. Dan selagi mereka sibuk mencari cara untuk menjatuhkanmu, semesta sedang menyiapkan panggung untukmu, untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bagian 5. Karma yang meledak. Balik ke arah mereka. Semesta tidak pernah lupa. Setiap energi yang keluar, baik atau buruk, akan kembali kepada pengirimnya dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kuat. Dan hari ini, kamu akan mulai melihat bagaimana keadilan berjalan, bukan dengan kemarahan yang membara, tapi dengan kesunyian yang mematikan. Karma bukan selalu tentang pembalasan langsung, tapi tentang keseimbangan yang dikembalikan, dan waktunya kini telah datang. Mereka yang dulu berdiri sebagai satu tubuh melawanmu, kini mulai pecah dari dalam. Ikatan yang dulunya tampak solid, kini menjadi retakan yang menganga. Kepercayaan di antara mereka runtuh seperti bangunan tua yang tak terawat. Dulu mereka bersatu untuk menjatuhkanmu, sekarang mereka saling tuduh dan saling curiga. Setiap pesan yang dulu mereka kirim dengan percaya diri, kini jadi bukti yang mengancam mereka sendiri. Mereka yang dulu tertawa saat kamu terluka, kini menangis dalam ketakutan yang tak bisa mereka jelaskan. Pembawa pesan itu akan menyampaikan bagaimana kini mereka hidup dalam bayang-bayang dari apa yang pernah mereka rencanakan. Obrolan grup yang dulu ramai merencanakan siasat, kini sepi atau terpecah menjadi kelompok kecil yang saling memata-matai. Pertemuan yang dulu penuh strategi, kini dipenuhi bisik-bisik ketidakpercayaan. Hubungan yang dibangun di atas kebencian tak akan pernah bertahan lama. Karena tidak ada kekuatan sejati dalam kebohongan, semuanya akan hancur oleh kebenarannya sendiri. Dan keruntuhan mereka tidak hanya bersifat sosial. Satu persatu, mereka mulai kehilangan hal-hal yang dulunya mereka banggakan. Kesempatan karier menghilang tanpa sebab. Reputasi yang dulu dijaga tercemar oleh ulah mereka sendiri. Hubungan pribadi penuh konflik dan saling tuduh. Bahkan tubuh mereka mulai memberi sinyal. Lelah berkepanjangan, gangguan tidur, kecemasan tak berujung, gejala aneh yang tak bisa dijelaskan oleh dunia medis.
Semua itu bukan tanpa sebab. Semua itu adalah cermin dari kebusukan batin yang selama ini mereka pelihara. Mereka mungkin mencoba menyembunyikannya. Mereka tetap tersenyum di media sosial, tetap berpura-pura seolah hidup mereka baik-baik saja. Tapi di balik layar, topeng-topeng itu mulai retak. Dan semakin mereka mencoba menutupinya, semakin kuat pula tekanan dari dalam yang menghancurkan mereka sedikit demi sedikit. Karena itulah hukum alam. Apa yang kamu berikan kepada dunia akan kembali kepadamu dengan bentuk yang sama, namun dalam intensitas yang lebih dahsyat. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu menjatuhkan mereka. Semesta sedang melakukannya untukmu dengan cara yang lebih halus tapi lebih menyakitkan. Bukan karena kamu meminta pembalasan, tapi karena semesta sedang memulihkan keseimbangan. Tidak ada kejahatan yang lolos dari keadilan ilahi, meski itu harus menunggu waktu yang panjang. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah keruntuhan materi, melainkan kesadaran perlahan bahwa semuanya berawal dari satu hal, niat jahat mereka terhadapmu. Di dalam keheningan malam, saat dunia tertidur, mereka mulai dihantui oleh rasa bersalah yang tak bisa dihapus. Mereka sadar bahwa bukan kamu yang membawa keburukan pada hidup mereka, tapi tangan mereka sendirilah yang menggali jurang yang kini mereka jatuh ke dalamnya. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa beban di dadamu, lepaskanlah. Karena pembalasan terbaik bukanlah membuat mereka menderita, tetapi melihat kamu bahagia, sukses, dan damai, meski mereka pernah mencoba menghancurkanmu. Dan percayalah, dalam diam, kamu telah menang. Dalam tenang, kamu telah membalas. Dalam doamu, semesta telah bergerak. Biarkan mereka merasakan akibat dari apa yang telah mereka tabur. Biarkan semesta yang menyelesaikan sisanya. Sementara kamu, fokuslah untuk terbang lebih tinggi, karena langit sedang menunggumu. Dan kamu tidak ditakdirkan untuk membalas. Kamu ditakdirkan untuk menang dengan anggun. Bagian 6. Kemenangan yang sudah ditentukan langit. Kamu telah melewati masa paling gelap dalam hidupmu. Kamu telah dijatuhkan, difitnah, ditinggalkan, dan diuji dari segala arah. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Masih berdiri. Masih bernapas. Masih membawa cahaya yang bahkan lebih terang dari sebelumnya. Karena apa? Karena kemenanganmu tidak lahir dari pengakuan manusia, tapi ditulis langsung oleh tangan langit. Kemenanganmu bukan sesuatu yang akan datang, tapi sesuatu yang sudah terjadi. Sudah ditentukan bahkan sebelum mereka mulai menyusun siasat. Sudah ditetapkan bahkan sebelum mereka tahu namamu. Mereka hanya tidak tahu bahwa dengan menyerangmu, mereka justru mengukuhkan takdirmu. Dengan menjatuhkanmu, mereka sedang membawamu lebih dekat ke panggungmu. Dengan mencoba membungkammu, mereka malah membuat suaramu didengar lebih jauh. Inilah waktunya kamu memahami sepenuhnya. Kamu tidak perlu bukti untuk menjadi sah. Kamu tidak perlu validasi untuk merasa cukup. Karena sejak awal, kamu sudah cukup. Bahkan dalam diam sekalipun, keberadaanmu sudah mengguncang sistem yang dibangun dari kepalsuan. Kamu tidak pernah meminta dihormati, tapi tetap saja auramu membuat orang segan. Kamu tidak pernah menuntut untuk dilihat, tapi kehadiranmu tetap mencuri perhatian. Karena kamu adalah sesuatu yang tak bisa diciptakan oleh dunia. Kamu adalah wujud asli dari keberanian dan ketulusan. Saat pembawa pesan datang dan menyerahkan seluruh kebenaran, kamu tidak akan terkejut. Karena jauh di dalam dirimu, kamu sudah tahu. Intuisimu sudah lama bicara. Perasaan aneh yang selama ini kamu rasakan di sekitar orang-orang tertentu, energi yang tiba-tiba berubah saat kamu masuk ruangan, tatapan-tatapan dingin yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu adalah bahasa semesta. Dan sekarang, kamu akan melihat semua itu dalam bentuk nyata. Tapi dengarkan ini baik-baik. Jangan biarkan kebenaran itu menarikmu kembali ke medan perang yang sudah kamu tinggalkan.
kamu tidak lagi berada di sana. Kamu telah naik kelas. Kamu telah menyelesaikan pelajaran yang menyakitkan, dan sekarang saatnya kamu menerima sertifikat ilahi, kedewasaan jiwa. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu membuka luka lama. Kamu cukup tahu dan cukup diam. Biarkan semesta yang berbicara, biarkan kebenaran yang membela. Lepaskan beban yang tersisa. Tutup pintu yang seharusnya sudah lama kamu kunci. Maafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk bebas. Kamu tidak hidup untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kamu hidup untuk menjadi terang yang tak bisa dipadamkan. Dan sekarang, terang itu tidak hanya memancar, ia membakar semua yang palsu di sekitarmu. Kemenanganmu bukan tentang membuktikan apapun, tapi tentang berdiri di hadapan langit dan berkata, "Aku tetap menjadi diriku, meski dunia mencoba mengubahku." Dan pada saat itu, seluruh semesta akan bertepuk tangan. Bukan karena kamu menang atas musuhmu, tapi karena kamu menang atas dirimu sendiri. Atas ego, atas dendam, atas keinginan untuk membalas. Kini, hidupmu bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang membangun, tentang mencipta, tentang menyebarkan terangmu ke tempat-tempat yang dulu gelap. Dan setiap langkah yang kamu ambil akan menjadi saksi bahwa cahaya tidak pernah kalah dari bayangan, bahwa cinta tidak pernah runtuh oleh kebencian, dan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kamu adalah bukti hidup bahwa ketulusan bisa bertahan, bahwa jiwa yang dijaga oleh langit tidak akan pernah hancur, dan bahwa siapapun yang mencoba menjatuhkanmu tanpa sadar sedang menaikkanmu ke tempat yang lebih tinggi. Jadi tersenyumlah, karena pertarungan itu telah selesai, dan kamu adalah pemenangnya. Bagian 7. Jiwa yang terpilih, misi yang lebih tinggi. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa kamu? Mengapa jalanmu begitu penuh luka? Mengapa hidupmu harus melewati lorong-lorong gelap yang membuatmu nyaris menyerah? Jawabannya tidak selalu bisa dimengerti oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa. Karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang terpilih. Bukan untuk dihormati, tapi untuk diuji. Bukan untuk dimanjakan, tapi untuk dibentuk. Dan bukan untuk sekadar hidup, tapi untuk membawa cahaya ke tempat yang bahkan cahaya pun enggan datang. Apa yang kamu alami bukan kebetulan. Semua pengkhianatan, fitnah, dan penolakan adalah bagian dari kurikulum surgawi yang dirancang khusus untukmu. Kamu tidak sedang dihukum oleh semesta. Kamu sedang ditempa. Jiwa sepertimu tidak dikirim ke dunia ini untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Kamu diturunkan untuk memutus rantai, untuk menyalakan lilin di tengah badai, untuk menghidupkan harapan di antara reruntuhan. Mereka yang melawanmu tidak tahu siapa yang mereka lawan. Mereka mengira kamu lemah hanya karena kamu diam. Mereka mengira kamu mudah ditaklukkan hanya karena kamu tak membalas. Tapi mereka lupa bahwa jiwa yang dijaga oleh langit tidak pernah sendirian. Bahwa setiap air mata yang jatuh dalam sunyi disimpan sebagai doa oleh semesta. Dan bahwa setiap luka yang kamu terima sebenarnya sedang membentuk sayap tak terlihat di balik punggungmu. Kamu telah melewati masa gelap, bukan untuk dibiarkan tinggal di sana, tapi agar kamu tahu jalan keluar dan menuntun jiwa-jiwa lain yang tersesat. Kamu telah belajar bertahan di medan perang tanpa perlindungan manusia, agar kamu tahu rasanya benar-benar bergantung pada yang ilahi. Dan kamu telah memilih untuk tidak membalas, bukan karena takut, tetapi karena kamu tahu kamu sedang bergerak dalam misi yang lebih tinggi. Misi itu bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu. Menjadi terang yang tetap bersinar meski diludahi. Menjadi jiwa yang tetap mencintai meski dilukai. Menjadi kesadaran yang tetap berdiri dalam kebenaran
meski seluruh dunia menentangnya. Itu adalah kekuatanmu, bukan dalam perlawanan, tapi dalam keteguhan untuk tetap menjadi cahaya, meski dikelilingi oleh kegelapan. Dan inilah saatnya kamu mengerti bahwa semua penderitaanmu tidak sia-sia, semua pengorbananmu dicatat, semua rasa sakitmu diperhitungkan. Sekarang semesta mempercayakanmu untuk melangkah lebih jauh. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemandu. Bukan lagi sebagai orang yang terluka, tapi sebagai penyembuh. Bukan lagi sebagai jabah yang dibungkam, tapi sebagai suara dari yang tak terdengar. Langit sedang menuliskan babak baru untukmu. Bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang melebarkan pengaruhmu. Bukan lagi tentang sembunyi, tapi tentang tampil. Dan bukan lagi tentang menghindari luka, tapi tentang memimpin dengan bekas luka. Sebagai bukti kemenangan, kamu telah menang bukan karena mereka mengakuinya, tapi karena jiwamu tetap utuh, meski dicabik-cabik oleh ketidakadilan. Ingatlah, semakin berat ujianmu, semakin besar misi jiwamu. Semakin dalam lukamu, semakin luas cahaya yang akan keluar darimu. Dan semakin banyak kamu dijatuhkan, semakin tinggi kamu akan diangkat. Kamu bukan hanya selamat, kamu telah menang dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa terpilih. Dengan cinta, dengan cahaya, dan dengan kesadaran. Maka hari ini, berdirilah bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang yang penuh welas asih. Lanjutkan perjalananmu dengan hati terbuka dan langkah yang mantap. Karena kamu bukan hanya sedang berjalan menuju masa depan, kamu sedang berjalan menuju takdirmu yang agung, dan langit sedang menunduk memberimu restu. Inilah akhir dari sebuah babak, bukan akhir dari perjalanan, tetapi akhir dari penderitaan yang tak pernah kamu ceritakan sepenuhnya. Hari ini, kamu telah melihat bahwa kamu tidak berjuang sendirian, bahwa segala luka yang dulu kamu rawat sendiri, kini menemukan maknanya, bahwa segala tangis yang jatuh diam-diam ternyata menggetarkan langit. Kamu telah melalui badai dan tetap berdiri. Kamu telah diterpa kebencian, tapi tetap memilih cinta. Kamu telah disalahpahami, tapi tidak mengubah kebenaranmu. Itulah kekuatan sejati. Itulah jiwa yang menang bukan dengan membalas, tapi dengan tetap menjadi cahaya. Sekarang, waktumu telah tiba. Waktu untuk meninggalkan apa yang tak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Waktu untuk menutup pintu masa lalu, bukan dengan amarah, tapi dengan pemahaman yang mendalam. Dan yang terpenting, waktu untuk melangkah ke depan, membawa semua pelajaran tanpa lagi memikul beban. Teruslah menjadi dirimu yang otentik, yang kuat, yang penuh kasih. Karena terangmu dibutuhkan di dunia ini. Dan siapapun yang pernah mencoba meredupkannya, kini hanya akan menjadi saksi dari bagaimana kamu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Semesta melihatmu, langit mendukungmu, dan perjalananmu baru saja dimulai.